Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan qala alima wujudad da'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi faqassara amdadaha. Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan dalam hikamnya, dia mengetahui adanya kelemahan daripadamu, maka disedikitkannya bilangannya, koma. Ujar Ibnu Athaillah, Allah itu mengetahui sifat engkau lemah, maka Allah sedikitkan kewajiban ibadah yang Allah wajibkan kepada engkau, disedikitkannya. Nah, kenapa? Karena sidin tahu kita ini lemah. Nah, makanya yang wajib itu tuh kan sembahyangnya sehari 5 kali kalau lah. Rakaatnya pun 17 saja. Nyalah. Nah, dalam sehari 24 jam itu kalau kita hitung-hitung tuh sekali sembahyang tuh 5 menit umpama inilah, atau digenapkan 10 menit, berarti 5 kali sembahyang tuh kurang lebih 50 menit. Nah, kenapa jadi disedikitkan itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita ini lemah. Maka ujar Allah, yang sedikit itu jegin dahulu diunyaki, ya kah? Nah, kemudian ujar Ibnu Athaillah lagi, dia mengetahui berhajatmu kepada kelebihannya, maka dibanyakannya ganda pahalanya. Ketika Allah mengetahui sifat manusia yang lemah tapi banyak menuntut. Kalau urusan masalah balasan atau imbalan atau hadiah, itu manusia ini pasti hendak minta lebih. Lalu apa? Dibanyakannya pahala gandanya. Makanya orang yang menggawi 5 kali itu, 5 kali itu adalah inna likulli hasanatin bi asyri amsalihha. Karena sesungguhnya setiap satu kebaikan yang kita gawi balasannya berapa? 10 kali lipat. Minimal itu 10 kali lipat. Artinya 5 kali kita menggawi sama dengan 50 kali kita menggawi. Nah, ini apa artinya? Allah sedikitkan karena sidin tahu kita ini lemah, supaya kita bojo-bojo memperhatikan, dan Allah berikan rahmatnya yang berlipat banyak. Walaupun kita menggawi yang sedikit, balasannya tetap banyak. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi khususnya itu adalah sembahyang 5 kali. Ya, kalau puasa Ramadan 30 hari aja, nah, ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kedadak. Ya kah? Zakat bagi yang mempunyai kemampuan 1/40 aja, ya kah? Kan? Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita ini seberataan lemah. Jadi kita yang bujur-bujur memperbaiki ini, nana yang 5 nih barang dahulu yang kita baiki. Bujur-bujur kita nana apa? Sudah sedikit-sedikit Tuhan ini mewajibkan, jangan sampai kita melalayakan. Nah, yang 5 waktu. Nah, terkadang orang sudah diberi sedikit tapi kadang menggawi. Ada juga yang menggawi seadanya. Iyalah. Nah, tuh. Jadi kita perhatikan bujur-bujur.
Nah, kita perhatikan bujur-bujur sembahyang kita yang 5 waktu yang hanya dalam sehari semalam itu 17 rakaat. Kada lebih. Kadida yang sembahyang itu lebih daripada 4 rakaat. Ada yang banyaknya lebih daripada 4 rakaat yang wajib. Kada ada. Yang sunnah ada. Ya kalau lah. Nah, apa yang sunnah tuh tarawih 20. Ya kalau tahajud hendak 1000 rakaat kah? Boleh yang sunnah. Yang wajib ada lebih daripada 4, ya kah? Yang 4 nih terkadang kita masya Allah magui ya kah? Ada yang masih itu tegawi tapi seadanya. Yang kada tahu lagi rakaat berapa, ya lah. Guru ancah mungkin alhamdulillah sidin harap sudah berkhusyuan tuh kada kau dilawani lagi sidin kita nih nalah. Di sini ada sebuah pelajaran ya lah. Kita sedikit belajar tentang aturan. Ini banyak kurang bertakon gepa guru jar ulun yang sembahyang nih kada tahu lagi di 4 rakaat ke 5 rakaat sudah ajar ya kah. Nah sedikit kita mengaji nih fikih dari Nabi SAW. Nabi mengajarkan, arti Nabi mengajarkan ini aturan ini bukan Nabi yang mengatur tapi Tuhan langsung yang mengajarkan. Ya kalau lah, karena Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Apa ujar Nabi? Idza syakka ahadukum fi salatih, kalau pubuhan pian ini ragu di dalam sembahyang, falam yadri kam shalla thalathan an arba'an, kada tahu sembahyang ini 3 rakaat kah sudah 4 rakaat kah? Apa ujar Nabi? Fal yatrahi syaqqa wal yabin ala mastaiqana, hilangkan keraguan, ambil yang diyakini, yaitu 3. Tsumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallima, kemudian hendaklah dia melaksanakan atau menambahi 2 sujud sebelum salam, alias namanya sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan, jika lopang sipulan ini inya kan tadi ketika inya sembahyang ragu nih. Dan isya umpamanya 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 3 ya kalau lah. Berarti menambahi lagi rakaat ke 4. Ternyata inya sembahyang 5 rakaat. Malaikat tahu kenapa aja sembahyang 5 rakaat. Syufi'na ay syafa'na sholatahu, maka sujud sahwi tadi akan menggenapakan sembahyangnya yang 5 tadi tetap menjadi 4. Wa in kana shalat itmaman, tapi mengumpama sidin sembahyang bujur aja 4 rakaat, maka kita yang menambahi sujud sahwi tadi itu sebagai targhiman li syaitan, penghinaan kesan syaitan. Kenapa? Karena orang yang kadang mau sujud itu adalah syaitan. Nah, kalau di sinilah. Jadi umpamanya kita ragu sembahyang 3-4 ambil di 3. Ini punya sembahyang solonganan. Nah, sembahyang momen nyaman aja kita ada yang menagur. Nah, contoh umpama supaya nyaman nih dipahami. Malam ini kita sedikit bahas masalah aturan Allah, aturan syariat. Contoh, siapa kau ambilkan contoh sini? Siapa yang wani minta bantuan ulun? Ejen maju jen. Nah, ini jen. Sembahyang sini jen. Nah, ini contoh nih supaya paham ya. Ejen imam lo nih, imam zuhur asar. Nah, ini pas bener nih zuhur asar, makmumnya kededak sujud yan umpama sujud ya. Nah, waktu sujud ini ejen ini bingung 3-4 amun 4 berarti ejen ini apa yang diambilnya habis ini? Apakah amun sudah 4 berarti ini harus tasyahud akhir ya kalau lah. Tapi nya bingung 10 menit sujud ini ya, mikirakan 3 ke 4 ya. Si ejen nih lah, contoh jejen lah. Ilmu kesendikam jenai juga.
Nah, karena kebingungan kita 3434, maka kita jadikan rakaat kita ini rakaat yang ketiga. Nabi mengajarkan. Berarti kita habis ini Bapak berdiri. Allah berdiri Jen. Allahu Akbar. Menjadikan rakaat ini menjadi rakaat keempat. Ya kalau kayak biasa bacaannya. Habis Fatihah, apalagi Jen? Rukuk Jen. Allahu Akbar. Oh iya, ngeri sembahyangnya Roni. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Contoh inilah, nah, Jen paham aja ya. Allahu Akbar. Sujud, ya. Langsung Jen, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar pulang nih, nah, cepat aja kita lah. Allahu Akbar. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir dapat dibaca sama at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah sampai salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ini sujud ejen fil alamina innaka hamidum majid, karena ejen tadi ragu 34 inya ambil 3 kemudian sembahyang yang keempat dengan keraguan, maka inya tambali dengan yang namanya sujud sahwi. Sujud jen Allahu Akbar, bacaannya napa subhana malayanamu wala yashu, sekali ke 3 kali ke Bapak balum lagi kan balum kusuruhan no. Nah, apa bacaannya? Subhana ma la yanamu wala yashu, sekali cukup, 2-3 kali boleh lagi. Nah, umpama kita ambil sekali ya subhana ma la yanamu wala yashu, Allahu Akbar. Duduknya jene duduk iftiras saja, duduk antara 2 sujud aja. Nah, perlulah lagi bacaan doa antara 2 sujud kada perlu, yang penting tuma ninah. Berdiam setumat asal membaca subhanallah, sujud pulang jen Allahu Akbar. Bacaan yang kedua sama subhana ma la yanamu wala yashu, hanyar Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Langsung salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Malaikat mencatat napa si ajennya sembahyang 5 rakaat. Karena ragu tadi 34, padahal bujur aja 4 sudah, tapi nya menjadikan 3, otomatis rakaat yang keempat bagi ejen, malaikat yang tahu tadi rakaat keberapa? Kelima. Sembahyang si ejen 5 rakaat, tapi nya sujud sahwi. Sujud sahwi tadi ujar Nabi menggenapakan walaupun nya sembahyang 5 rakaat, tetap malaikat mencatat 4 rakaat. Nah, kalau pengbujur aja ejen sembahyang 4 rakaat, inya menambah-nambah sujud sahwi. Ada apa sujud sahwi itu menjadi penghinaan gesan iblis yang kada mau sujud. Ejennya disuruh sujud mau, iblis disuruh sujud kada mau. Itu amun sembahyang soronganan, ya kah? Amun sembahyang beimaman, nah amun tahu kita imam ini salah, maka yang di belakang menagur, ya kah? Ah, kai belakang kai. Ayo kai, ada apa kai? Maju kai. Ini siapa yang imam nih kai? Ejen kah anu kah? Ejen aja imam, ejen. Maju sedikit-sedikit jen. Nah, ini contoh nih berdoa ini ntar kai lah. Nah, ini umpama sembahyang apa? Sembahyang asar lah, sembahyang asar. Sujud terakhir jen. Allahu Akbar sujud. Sujud juga kai. Nah, ini sujud paling akhir sudah, ya kah? Ejen nih bingung 34. Kalau kita mengambil hadis tadi, ejen menganggapnya rakaat ini rakaat ke-3. Ya kalau lah, memang seharusnya ini rakaat ke-4 sudah, karena habis sudah. Lalu ejen menjadikan 34, ambil 3 aja sudah jalan. Karena diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ejen berdiri, Allahu Akbar, berdiri. Kai pian tahu kayak ini ejen ini latihan apa yang pian lakukan kai? Bertakon dulu kai. Hidup kah masih kai ini? Oke. Nah, ayo kai, pian berdiri kah atau umpama berduduk? Hah? Berduduk ya kai. Jujur aja.
Nah, kenapa? Karena kai sadar ejen ini kelebihan 5 rakaat. Apa yang dilakukan kai? Bertasbih. Ya kah? Apa jar kai? Kai tasbih kai. Subhanallah ya. Nah, bujur sudah nih lah. Ejen kalau sudah mendengar subhanallah berarti apa yang dilakukan ejen? Berduduk langsung ejen ambil posisi duduk. Nah, ambil posisi duduk. Apa yang dilakukan berdua ini? Langsung membaca tahiyat akhir. Pahamlah? Baca tahiyat akhir karena fil alamina innaka hamidum majid. Ejen sujud sahwi Allahu akbar jen kai umpat jua Allahu ibu bujur sujud apa sampai fil alamina innaka hamidum hadang tuh kai bahasa kai ejen langsung berduduk lolah ambil tahiyat akhir baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai habis fil alamina innaka hamidum majid sujud jen Allahu akbar kai mu umpati Allahu akbar bacaannya nama subhana ma la yanamu wala yashu duduk jen Allahu akbar. Nah, tumak ninah setumat takbir pulang Allahu akbar. Nah, kemudian subhana ma la yanamu wala yashu kemudian duduk pulang Allahu akbar duduk tahiyat akhir kemudian langsung salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah. Ini kalaunya sembahyang berimaman ada yang memadahi ada pulang umpama amun kedua-duanya pang bingung guru kayak bajar sujud bubuhan pen berdua Allah sujud no ajab tuh bang malam ini. Nah, ini bingung sujud terakhir sudah si ejen bingung otomatis mengambil 3 rakaat si kai bingung juga sama-sama berdua Allahu akbar berdiri jen si kai bingung juga berdiri juga kayak nah, sama-sama bingung apa yang ingin lakukan sama-sama bingung nih kai hendak menagur kalau pinasidin yang kada ingat ya kah lalu apa yang dilakukan tetap umpati ejen kayak yang mimpian bingung juga umpati ejen biar sembahyang 5 rakaat. Kalau memang kai itu dalam keadaan bingung juga jadi kai ambil 3 rakaat menjadikan rakaat ini menjadi rakaat ke-4. Jangan betakun kai lawan ejen jen 3 ke 4. Ejen pulang betakun ke belakang takun ejen di belakang jen kayak ejen takun di belakang. Nah kalau sahabat takut berarti meyakini sudah menjadi 3 dan menjadikan ini rakaat ke-4 artinya ini mengambil sujud tadi hanya rakaat ketiga tuntung sembahyang langsung aja jini duduk akhir langsung aja nih Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nah, langsung tahiyat akhir salam tapali dengan sujud sahwi habis sujud sahwi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah lalu bependeran berdua nyawa tadi jen jar 3 ke 4 jar lalu jar ejen pian pengkai ingat kada aku ragu jua aja nih jar artinya sama-sama ragu apa yang dilakukan oleh yang berdua ini sah sembahyangnya tetap menjadi 4 walaupun 5 rakaat barakat daripada inya menggawi yang namanya sujud sahwi. Nah itu tuh gunanya sujud sahwi itulah kenapa supaya mengingatkan kepada kita bahwasanya yang maha ingat itu hanya Allah yang kada beguringan itu hanya Allah. Nah gitu tuh jadi jangan sampai kita lagi bingung apalagi sampai membatalkan sembahyang kalau bisa dibatalkan. Rasulullah mengajarkan kepada kita amunnya ragu ambil yang sedikit bukan hanya di sembahyang yang 4 lah sembahyang yang 2 rakaat gin kayak itu juga pian subuh tuh tapi ini munnya subuh tuh nalah kada pingatan sudah 2 kah aku nih ya belum jar itu keterlaluan benar kok nya biasanya yang banyak kada ingatnya kita di sembahyang yang 4 ya kalau lah nah yang imam nih ilmunya apa guru anjah ya kah tapi jangan disengaja guru anjah
Aku hendak mentes yang belakang kena aja menakur gak aja. Sembahyang isya 5 rakaat sengaja batal pian. Mempermainkan syariat itu ngarannya. Ini sengaja tapi memainkannya. Nah kada boleh, ini harus yang dalam keadaan kada sengaja. Nah apalagi yang imam-imam ya David imam kalau lah tuh. Jadi kita imam-imam yang umpamanya ditagur udang di belakang, mungkin kita itu dalam keadaan kelebihan daripada rakaat. Atau umpamanya salah satunya lagi napa? Ketinggalan sujud sahwi itu kayak itu juga. Ketinggalan apa? Ketinggalan kunut kayak itu juga. Nah, jadi mun sudah ketinggalan kunut tuh jangan lagi bebulik. Nah, umpama pian ayo pulang bergantian. Guru ancah. Ayo maju. Nah, suhunya maju so. Bubuhan pian makmum di belakang. Nah, kai aja makmum di belakang kai. Guru ancah sini guru ancah. Nah, ini contoh aja, tapi si Dini ulun yakin kada bakalan kada ingat Kang. Orangnya lain sudah sih gong nih. Ayo kai 4 di kai. Ini sembahyang subuh umpama sembahyang subuh. Ruku guru aja. Ruku. Nah, ini ruku. Rakaat kedua sudah. Sami Allahu liman hamidah. Di belakang mau 4 ini. Guru ancah kada ingatan bakunut, langsung si Dini tiba-tiba aja. Kenapakah? Mungkin karena saking fananya tuh nara. Langsung guru, Allahu Akbar. Kai ini umpamanya kisah alim. Menagur kai, subhanallah aja. Jangan diherani guru anjay. Di belakang pian ini bukannya kisah alim, dasar bujur bungul orangnya. Amunnya menagur ketinggalan kunut dengan subhanallah. Kenapa? Karena kunut itu hukumnya sunapian kai jangan pindah merasa alim di sini nih. Ya kalau umpati guru ancah Allahu Akbar ya kalau ya kemudian duduk antara dua sujud Allahu Akbar ya sujud pulang Allahu Akbar sujud yang kedua nih hanya Allahu Akbar sujud yang tahiyat akhir baca tahiyat akhir kayak biasa sampai fil alamina innaka hamidum majid kemudian sujud sahwi 2 kali bisa sujud gin-bin sudah bisa aja kalau lah itu bolehlah bebulik yang aja guru aja berdiri lagi guru aja biar berdiri dulu boleh bebulik ketika kita ingat ketinggalan kunut itu jikalau berdiri lebih parak contoh umpama pian ini itidal kalau lah itidal Rabbana lakal hamdu kemudian pian hendak sujud Allah nah kayak ini keingatan sih tinggi lagi kada apa juga nah kayak ini keingatan sidin ketinggalan kunut ini kan lebih parak berdiri kalau lah maka boleh membulik Allahu Akbar jadi kada pulau lagi kada sabar Allahu Akbaran lagi berdiam Allah kelajuan umpama nih Allah ingat pian ketinggalan ko bebulik lagi Allah kada usah bertakbir lalu kita membaca tahiyat membaca doaku kunut. Nah, kecuali pian parak sudah berduduk. Coba kurang aja Allah. Kayak ini ingat ketinggalan kunut. Boleh kada bebulik? Ada boleh. Kenapa? Karena ini lebih parak kepada sujud. Kalau sudah keparak kepada sujud, lebih baik langsung di sujudkan. Nah, tinggalkan yang namanya sujud kunut kemudian diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Nah, jelas ya kalau lah sama lawan mohon maaf banyak juga kasusnya sampai ulun pernah ditegur orang ketinggalan tasyahud awal waktu sembahyang baik maghrib ataupun duhur ataupun asar. Kita nenalah lagi guru aja minta maaf guru aja lagi sujud bebean sembahyang kakaknya nak empat gen. Nah, ini sujud sembahyang maghrib. Rakaat kedua hendak naik ke rakaat
3. Seharusnya kita di sini apa posisi kita habis ini? Tasyahud awal ya kalau lah. Tapi guru ancah kada pingatan karena memang tadi umpamanya saking panaknya. Takbir sidin Allahu Akbar berdiri. Kai kisah pintar kalau nyata sawat awal kai. Tahu. Hendak menagur sudah kai tadi. Ya kalau kai tadi nalah munnya sampai tasyahud awal menagur. Dah guru ancai jangan diherani. Anak ulun pernah kasusnya ditagur orang subhanallah aja. Murid ulun yang menagur nih pintar benar ulun nih. Nah, kenapa tasyahud awal hukumnya sunat? Jangan bebulik pian. Kalau pian umpamanya bebulik batal sembahyang pian. Kecuali tadi gue aja sujud lagi gue aja. Malam ini ulun unyaki bubuhannya. Umpama Allah hendak berdiri dah guru ancah, sedikit berdiri lagi. Op. Nah, keingatan sidin ketinggalan apa? Tasyahud awal. Bolehlah bebulik. Kenapa? Parak lawan duduk. Bebulik pian boleh di sini. Tasyahud awal. Tapi umpamanya tinggi lagi guru ancah. Allah. Op. Sudah terparak pada berdiri. Kemudian hendak tasyahud awal batal sembahyang guru ancah tadi. Jadi tarusakan aja berdiri. Karena diganti dengan yang namanya sujud sahwi. Nah, itu silakan guru kesian bubuhan pian. Nah, maaf kailah. Nah, itu sedikit-sedikit kita nih lah karena memang ada orang yang banyak belum paham masalah apalagi bubuhan pian umpamanya jadi imam kena ya kelak. Kayak ejen loh. Jadi imam lancak sudah walaupun zuhur asar. Kadang makmumnya Tuhan malaikat. Inya ajan, inya komat, inya imam. Makmumnya siapa? Tuhan malaikat. Masya Allah. Makanya dulu nih yang mengimami malaikat nih yang sikung. Jadi jemaah kita nih ejen ya soronganan. Ya kalau pina ada jamaah yang lain di belakang dan kita dalam keadaan kada ingat tadi, maka di situ diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ketika kita ada kesalahan tuh jangan umpama kita memandang orang apa salah gurunya nih jangan. Lalu kita terkadang memponis orang salah tuh, seakan-akan menyalahkan orang, padahal sama dengan menyalahkan lawan yang menakdirkan sidin salah siapa. Ya lah, jar nyesal lu udah sembahyang tadi jadi Lailatul Qadar, napa ya sembahyang Isya sampai 2 kali terulang karena 5 rakaat imamnya kelebihan. Lalu sidin menyambati pulang. Nah, itu orang yang kada belajar. Salah itu napa? Memang tempatnya manusia ini tempatnya salah ya kalau salah itu apa? Untuk pelajaran kita supaya membujuri diri kita supaya kita ini tahu kita ini salah terus. Jangan menyalahkan orang yang salah. Kenapa? Menyalahkan orang yang salah itu sama dengan menyalahkan lawan yang mengolah sidin salah siapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita taufik berataan. Amin ya rabbal alamin. Kelewatan sudah. Kita baca sedikit lah. Tadi. Kemudian sarahnya sedikit. Sembahyang yang diwajibkan Tuhan terhadap kita hanya 5 kali dalam sehari semalaman. Itu memang sedikit kalau dibanding dengan masa 24 jam. Itu masih banyak kekosongan waktu. Jadi sedikit benar Tuhan memberi mewajibkan kewajibannya kepada kita. Kalau dibandingkan dengan sehari semalam 24 jam masih banyak waktu yang kosong. Tetapi bagi kita mempunyai sifat kelemahan dan banyak kebimbangan lainnya. Lalu disedikitkannya bilangannya dan oleh karena kita sangat berhajat kepada kemurahan dan kelebihannya, anugerahnya maksudnya, maka dibalasnya lah amal satu itu 10 ganda paling kurang. 10 ganda paling kurang. Itu K di situ titiki ada titiknya. K bertitik itu dibaca G. 10
bukan 10 kanda. 10 ganda paling kurang, paling sedikit. Artinya apa? Sekali kita sembahyang minimal 10 pahala atau 10 kali lipat kita mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Makanya 5 kali kita sembahyang sama dengan melaksanakan 50 kali kita sembahyang dalam sehari semalam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik pada taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah pada taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita inayahnya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki zahir kita dan batin kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Nah, wabil khusus hajat jamaah kita Agus, insyaallah minggu kena Senin kena sudah melaksanakan akad nikah. Ya kalau lah tanggal 25 kalau Gus. Mudahan lancar presidennya kalau. Nah, mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, kada kerasaan malam Selasa ini nyebu maulidan, malam Selasa kena pak lagi kurangnya berdoaan kena. Nah, mudah-mudahan lancar Gus lah.